Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada perkuliahan minggu kedua untuk dramaturgi. Sebelum kita masuk ke perkuliahan ini, sebagai umat yang beragama, saya selalu menganjurkan mari kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu diberi kekuatan, perlindungan selama hidup di muka bumi ini. Tentu juga karena yang Maha Kuasa itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita minta hidayah dari Allah SWT agar kita selalu diberikan berkah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pada dramaturgi pertemuan pertama Anda sudah mendapat tugas membuat konten bagaimana Anda mendongeng dengan andalan suara saja. Kenapa tidak langsung ke video wajah? Supaya pertama sekali kita secara bertahap bisa memperbaiki cara kita mendongeng. Jadi Anda bisa mengamati intonasi ketika Anda mendongeng. Saudara sekalian, bahasa itu merupakan seni bertutur. Jadi dongeng itu seni bertutur, mendongeng itu seni bertutur. Nah, kenapa dikatakan seni bertutur? Bagaimana kita bisa membangun intonasi sesuai dengan tuntutan peran. Nah, tuntutan peran yang saya masukkan itu yang pertama adalah tuntutan peran bagaimana kita menyampaikan narasi. Yang kedua, tuntutan peran bagaimana kita memainkan dialog. Karena kalau kita mendongeng itu kan tunggal, kita sendiri. Monolog. Tentu kalau perannya banyak, karakter peran itu akan kita beda-bedakan. Kalau tidak, kesannya jadi satu saja, tidak hidup dia. Nah, inilah keterampilan berbahasa yang sedikit rumit dalam seni bertutur. Misalnya, bagaimana kita membangun atau membedakan vokal antara karakter berbahasa tokoh satu dengan tokoh yang dua. Apalagi kalau tokohnya itu banyak. Kalau pada tugas pertama saya hanya meminta 2 tokoh saja, berarti ada 3. Bahasa tutur narasinya, bahasa tutur tokoh 1 dan bahasa tutur tokoh 2. Ini. Nah, pada konten kedua ini kita mulai membuat video. Artinya kemahiran berbahasa harus ditopang dengan mimik wajah. Nah, kalau secara menyeluruh juga gestur tubuh. Misalnya harus ada mata yang melotot, ya kita harus melototkan mata. Kalau kita harus bersedih, ya kita harus bersedih. Nampak dalam wajah kita. Dan ini yang menyulitkan kita
Karena kita memainkan karakter yang berbeda-beda. Jadi tingkah laku dan karakter itu juga kita bangun secara berbeda-beda juga. Katakanlah ada karakter, kalau dongeng itu untuk anak-anak, misalnya dongeng itu sifatnya tokohnya fabel, hewan, tokoh gajah misalnya, dengan tokoh harimau, tentulah kita tidak harus menyamakan, harus membedakannya jelas. Bagaimana ketika kita ingin tampil sebagai atau menyampaikan sebagai tokoh gajah dan tokoh harimau. Nah, saya rasa kita semua sudah paham. Nah, memang untuk karakter ini, karena terkadang jauh dari kemampuan kita, ada upaya yang bisa kita lakukan dalam mendongeng, yaitu menggunakan properti. Kita boleh menggunakan topeng misalnya. Dalam ilmu teater, biasa orang menggunakan topeng. Dalam teater tradisional, kita menggunakan ada namanya makyong yang menggunakan topeng. Karena ingin mencapaikan karakter tertentu. Bahkan Rendra sendiri pernah menampilkan Oedipus yang terbaru, Oedipus Sang Raja kalau saya tidak salah, itu menggunakan topeng yang dimainkan oleh Soraya Parucha. Waktu itu lagi naik-naik daunnya sebagai bintang film, ikut bermain, itu dia menggunakan topeng. Bahkan untuk mencapai hasil yang maksimal, Rendra tidak segan-segan melibatkan Danarto yang juga ahli dalam bidang topeng. Selain kita menggunakan topeng, kita juga bisa menggunakan boneka dalam mendongeng. Bahkan dua tangan kita ini bisa kita sarungkan dengan boneka. Jadi untuk menghidupkan, mencari perhatian. Apalagi kalau mendongeng itu untuk anak-anak. Anak-anak akan tertarik melihat boneka. Kita bisa mencontoh yang jago bermain dengan boneka itu Ria Enes dengan boneka Susannya. Dia punya karakter kemampuan berbicara dengan bahasa perut. Jadi hanya bibirnya sedikit bergerak, lalu dia bisa mengeluarkan bahasa untuk Susan. Walaupun sedikit bahasa Susan itu agak cempreng. Tapi sangat membantu sekali ketika dia mendongeng dengan menggunakan boneka Susan. Dan ini bukan hanya satu-satunya DNS. Ya, di luar negeri juga banyak anak-anak yang punya talenta seperti itu. Jadi sekali lagi Anda bisa menggunakan properti topeng. Katakanlah ada beberapa topeng yang harus Anda siapkan. Lalu kalau topeng karakter atau tokoh A, ya kita gunakan topeng A. Tokoh B, kita gunakan topeng B. Itu biasa. Dalam seni berteater itu biasa. Menggunakan topeng itu biasa. Bukan hal yang luar biasa. Atau sekali lagi saya katakan, gunakan boneka. Banyak boneka-boneka anak-anak yang bisa kita pakai untuk sebagai properti kita. Saudara-saudara sekalian, namun demikian, kehandalan kita mendongeng itu tetap terletak pada kemampuan bahasa kita. Ya, terutama menghidupkan
dinamik, tempo dan nada itu. Ini perlu, karena apa? Intonasi inilah yang dapat menggoda emosi orang yang mendengar, anak-anak yang mendengar. Jadi kalau misalnya kita bisa membangun intonasi yang tepat, maka suasananya akan terbangun sedemikian rupa antara kita sebagai pendongeng yang memberikan stimulus dan anak-anak sebagai penonton yang merespon. Dia akan secara total memperhatikan semua gerak-gerik kita. Dia akan terpesona. Lalu timbul persoalan, bagaimana mau melatih atau latihan, karena kita tidak bisa latihan secara langsung. Secara otodidak, Anda bisa menonton film kartun. Itu salah satu langkah. Kalau film kartun banyak tokohnya hidup, sekarang bagaimana semua tokoh itu Anda perankan dalam diri Anda. Jadi Anda bisa mengulang-ulanginya. Nah, apa bedanya kita nonton film kartun itu? Yang pertama sekali, kita tinggal meniru karakter bahasa dari tokoh. Tinggal meniru saja. Jadi bisa jadi karakter tokoh itu sudah dibantu oleh film kartun. Lalu tinggal konsep ceritanya yang kita buat. Mungkin kalau dalam film kartun yang kita tonton itu tokohnya banyak, ya kita sederhanakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Saya ingatkan, kita mencuri karakternya, karakter bahasanya, ya, bukan mengadopsi ceritanya. Kurang kreatif kalau kita mengadopsi ceritanya. Silakan Anda mengungkapkan ide-ide atau cerita Anda sebagai seorang mahasiswa bahasa Indonesia. Karanglah cerita sedemikian rupa. Mungkin saja cerita itu bisa Anda sesuaikan dengan kehidupan anak kekinian. Jadi sekali lagi, Anda bisa mengadopsi karakter bahasa itu kalau tokohnya banyak dari menonton film kartun. Katakanlah Anda ingin mendongeng dengan tokoh fabel hewan, ya mungkin Anda bisa nonton film Tom and Jerry atau Donald Bebek yang memang tokohnya hewan. Jadi bagaimana Tom bicara, bagaimana Jerry berbicara, karakter itu yang Anda ambil. Atau karakter boneka yang lain, Barbie misalnya, Cinderella, ya Anda nonton boneka-boneka atau film-film anak-anak yang tokohnya film kartun yang boneka-boneka. Dan itu banyak sekali. Nah, ini salah satu upaya kita mencuri karakter berbicara. Jadi Anda sudah patokkan, sudah cermati, misalnya tokoh A ini saya ambil adopsi dari tokoh Tom. Ya, bagaimana bahasa intonasi Tom bicara, itu yang Anda ambil. Bukan bahasanya, tapi karakter berbicaranya. Begitu juga misalnya, oh ini ceritanya hewan ini saya ambil dari karakter bahasanya Donald Bebek. Ya, karakternya itu Anda ambil. Saudara sekalian, nah kita memulai melatih kemampuan kita. Saya tidak
dapat mendeteksi sedemikian rupa, karena kita tidak bertemu secara langsung, apakah Anda punya bakat dari lahir atau tidak. Tapi dari video yang Anda buat nanti, dari konten Anda buat nanti, saya akan bisa mencermati potensi-potensi atau bakat-bakat yang harus Anda kembangkan, yang bisa Anda eksplor lagi pada diri Anda. Karena kembali saya katakan pada Anda, pemain teater itu ada yang dia memang punya bakat dari lahir, lalu ditunjang dengan latihan, dengan belajar. Bahkan bisa saja orang berbakat itu secara otodidak, memang berbakat. Jadi ditunjang secara otodidak, dia tidak dengan kursus. Di bidang-bidang lain juga sama. Kita bisa melihat contohnya ada seorang anak Pekanbaru YouTuber yang lagi tren sekarang, Vicky Maki, yang dia berbakat berbahasa. Beberapa bahasa dia bisa belajar secara otodidak. Misalnya dia menguasai bahasa Rusia misalnya, yang cukup langka di negeri kita ini, orang menguasai bahasa-bahasa seperti itu. Tapi karena dia berbakat, lalu dia otodidak belajar melalui YouTube. Begitu juga saya katakan kalau dalam bidang teater, Anda berbakat, Anda bisa belajar. Tadi salah satu contoh saya katakan belajar dengan mencermati bahasa kartun. Karena bagaimanapun transfer ilmu itu bisa dilakukan dengan cara, salah satunya dengan cara meniru, menciplak. Yang tidak boleh adalah kita membudayakan perilaku menciplak, itu tidak boleh. Atau perilaku plagiat. Tapi kalau kita sampaikan bahwa kita menciplak ini, kita sebutkan referensinya, tidak ada masalah. Itu namanya kejujuran intelektual. Ya, kejujuran intelektual. Namun kalau kita tidak sampaikan, itu hak cipta orang. Nah, kalau tadi saya katakan Anda bisa meniru kartun, lebih kreatif lagi kalau orang berbakat, itu sebagai sumber inspirasinya saja untuk mengeksplor. Dia bisa ubah sedikit, mungkin cemprengnya bahasa atau mungkin intonasinya, itu sumber pedomannya saja. Sumber inspirasi saja. Lalu yang kedua, Pak kata Rendra juga, orang bisa belajar teater dengan belajar, bukan karena bakat. Tapi jelas ini agak sedikit kaku. Orang belajar berdasarkan bakat itu kaku. Karena dia tidak bisa improve. Insting untuk improve itu tidak ada dalam diri dia. Tapi kalau orang berbakat, insting untuk improve itu terkadang di luar apa yang ekspektasi orang gitu. Jadi improve-nya bisa menutupi atau membuat keunggulan dia dibandingkan orang lain. Ini kelebihannya. Nah, ada kalanya juga bakat itu baru muncul setelah ada kesempatan untuk berkembang. Ya, ada penyalurannya. Selama ini Anda tidak pernah mendongeng, tetapi ada penyalurannya. Akhirnya Anda berbakat. Sama dengan ketika kita, dunia ini dunia baru bagi kita, dunia YouTube. Tapi ketika kita membuat konten, kok rupanya saya bisa ya, saya berbakat ya. Nah inilah oleh karena itu, mari kita asah bakat kita. Kalau timbul pertanyaan, untuk apa Pak kok dongeng kita? Di samping mengolah kemampuan personal, saudara sekalian, YouTube Kids terbuka lebar untuk Anda berkarya, khususnya untuk teater anak-anak. Nah, daripada disemarakkan oleh konten-konten dari luar, kenapa tidak? Karena banyak dongeng-dongeng kita yang sekarang hampir punah. Terdokumentasikan, jadi berupa buku. Sementara orang sekarang orientasinya ke audio visual. Kenapa tidak? Yang sudah terdokumentasikan
terarsipkan dalam bentuk buku cerita, kita angkat dalam bentuk visual. Itu yang saya harapkan dalam pembelajaran dramaturgi ini. Dan semoga Anda dapat mengasah kemampuan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.